Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sambas TV rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap lini kehidupannya, yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas dalam menjalankan kehidupan ini. Alhamdulillah, hari ini dan saat ini saya berada di salah satu masjid yang merupakan masjid kebanggaan kita sebagai kaum muslimin, khususnya di Kecamatan Pemangkat, yakni Masjid Besar At-Taqwa. Semoga dengan hadirnya Masjid Besar At-Taqwa ini, dengan harapan kita semua bahwa masjid ini akan menjadi salah satu masjid yang menjadi pusat peradaban manusia, yang dengan itu untuk mendatangkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu pula untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan orang-orang bertakwa dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hadirnya Masjid Besar At-Taqwa ini menjadikan orang-orang yang ada di Kecamatan Pemangkat menjadi bagian dari orang-orang yang Allah cintai, menjadi orang-orang bagian yang Allah kehendaki sebagai penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang takwa, takwa merupakan satu-satunya pegangan seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu solusi agar kita bisa selamat di kehidupan ini, bahkan selamat di kehidupan akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 197 yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka Allah sampaikan, berbekallah, kata Allah, berbekallah untuk menjalankan kehidupan ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah, dan sebaik-baik bekal, kata Allah, ialah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Maka dari itu, ketika kita hendak menjalankan sebuah perjalanan, misalkan kita hendak melakukan sebuah perjalanan yang lumayan jauh, pastilah kita akan menyiapkan berbagai persiapan-persiapan yang matang. Pastinya kita akan menyiapkan bekal-bekal untuk selama kita berada di perjalanan, agar kita terhindar dari kesulitan-kesulitan ataupun kekurangan-kekurangan selama kita menempuh perjalanan tersebut. Sama halnya, wahai pemirsa Sambas TV rahimakumullah, sama halnya dengan kita saat ini menjalankan kehidupan ini. Kehidupan ini seyogyanya adalah perjalanan untuk kita pulang ke negeri akhirat. Seyogyanya perjalanan ini, kehidupan ini merupakan sebuah perjalanan untuk kita pulang ke kampung halaman kita, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka dari itu, perjalanan ini penuh dengan duka suka. Perjalanan ini penuh dengan rintangan-rintangan, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Lantas ketika kita tidak memiliki bekal yang tepat untuk menjalankan kehidupan ini, maka yakinlah kehidupan kita tidak akan teratur, kehidupan kita tidak akan berjalan sesuai dengan yang Allah inginkan, karena kita tidak memiliki bekal yang Allah maksud, ialah bekal takwa yang akan mengiringi kita untuk menuju surga Jannatin Na'im. Wahai pemirsa Sambas TV rahimakumullah, ketika seseorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senantiasa rindu kepada Allah. Ia akan senantiasa mencintai Allah. Ia akan senantiasa ingin sekali berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu, ketika seorang suami ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami tersebut pastinya akan membimbing anak istrinya untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya
seorang suami akan senantiasa mengajak anak dan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan seorang suami ialah ia tidak hanya ingin berkumpul di dunia, namun ia juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk ia tampil, untuk ia berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ia cintai. Begitu pula dengan seorang istri. Ketika seorang istri ingin mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ia akan senantiasa mencari ilmu untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya ia pasti akan mencari tentang wajibnya taat kepada seorang suami. Maka seorang istri yang ingin mendapatkan predikat takwa ini, ia akan senantiasa patuh kepada suaminya. Ia akan senantiasa taat kepada setiap perkataan suaminya. Yang perkataan ini tentunya untuk mendekatkan diri oleh seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, ataupun seorang anak. Ketika seorang anak juga ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidaklah ingin membuat dirinya bahagia sendiri. Namun seorang anak yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, ia akan berusaha untuk menjadi penyebab kebahagiaan kedua orang tuanya. Ia akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penyebab keselamatan kedua orang tuanya kelak di alam kubur dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yaitu di hari pembalasan. Ia berusaha melakukan amal-amal soleh untuk menjadikan amal-amal soleh tersebut yang akan senantiasa mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya. Setiap malam ia akan berusaha mendoakan kedua orang tuanya demi keselamatan kedua orang tuanya atas apa yang telah orang tuanya berikan kepada dirinya. Inilah ketika tiga orang ini, yaitu suami, istri dan juga anak, yang mereka masing-masing memiliki satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ingin meraih predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini menjadikan salah satu bekal terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kehidupan ini, sehingga bekal tersebut akan menjadi hujjah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keselamatan kelak di akhirat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas pemirsa Sambas TV rahimakumullah, setelah kita berbicara tentang takwa, maka menjadi pertanyaan kita ialah, apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan jawabannya di Quran Al-Baqarah, yaitu ayat kedua sampai ayat ketiga, yang mungkin kita hafal semua ayatnya, bahkan kita tahu artinya. Maka dari sini mari kita bedah ayat kedua sampai ayat ketiga dari surah Al-Baqarah tersebut yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an, kata Allah, yaitu tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ciri-ciri yang pertama yang Allah sampaikan di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ini di ayat yang kedua ialah orang-orang yang bertakwa la raiba fihi, yaitu tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an itu. Orang-orang yang bertakwa senantiasa yakin akan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang bertakwa akan senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Apapun yang disampaikan Al-Qur'anul Karim, maka sepenuh hati ia akan meyakini dan mengimani apa saja yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bayangkan, pelajaran-pelajaran yang begitu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim akan senantiasa ia rujukan sebagai pedoman hidupnya menjalankan kehidupan ini. Sehingga apabila kasus-kasus tentang Fir'aun, tentang Haman dan Qarun menjadi pelajaran untuknya agar ia tidak ikut dalam jejak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan Fir'aun, Qarun dan Haman, sehingga ia selamat dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Setelah itu, seorang yang bertakwa, yang pertama, dia akan senantiasa yakin atas apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan diikuti oleh sunnah-sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita semua untuk menjalankan kehidupan ini. Setiap sunnah-sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita
jelaskan kepada kita dan Rasulullah sampaikan dan contohkan untuk kita, maka orang-orang bertakwa yang pertama ialah mereka akan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri yang kedua yang Allah sampaikan di Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah ini, ciri-ciri tentang orang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini ciri-ciri yang kedua, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Bayangkan, orang-orang yang bertakwa akan senantiasa mengimani sesuatu yang gaib, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ia saksikan, tidak pernah ia jumpai, namun ia yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan senantiasa mengawasi setiap gerak-geriknya. Orang-orang bertakwa akan senantiasa yakin terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa akan senantiasa yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu, ketika orang bertakwa meyakini hal-hal yang gaib, maka ia akan membayangkan, ia akan meyakini bahwa surga itu indah, walaupun ia tidak pernah merasakan indahnya surga, walaupun ia tidak pernah melihat dan merasakan nikmatnya surga, namun karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya dengan hal yang gaib, maka ia ingin sekali masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, walaupun dia tidak pernah merasakan nikmatnya surga. Sebaliknya, ketika seseorang yang bertakwa meyakini adanya hal yang gaib, maka ia akan takut kepada nerakanya Allah. Walaupun neraka Allah tidak pernah ia saksikan sekalipun, namun dia berpikir, namun dia yakin bahwa di neraka Allah terdapat siksaan-siksaan yang amat pedih, hukuman-hukuman yang amat pedih, yang hanya Allah berikan untuk orang-orang yang senantiasa mendustai agama Allah, yang senantiasa meremehkan perintah-perintah Allah. Maka dari itu, ciri-ciri yang kedua yang terdapat di dalam Al-Quran ini untuk orang-orang bertakwa ialah dia akan senantiasa yakin terhadap hal-hal yang gaib yang Allah sampaikan di Al-Quranul Karim. Maka pemirsa TV Sambas rahimakumullah, ciri-ciri yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dengan ayat yang sama dengan kalimat yang berbeda. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Inilah tema kita hari ini, yaitu orang-orang bertakwa. Ciri-ciri mereka yang ketiga ialah mereka akan senantiasa menjaga salat mereka. Mereka akan senantiasa melepaskan seluruh kesibukan-kesibukan mereka ketika azan berkumandang. Mereka akan lepaskan urusan-urusan perniagaan mereka ketika azan berkumandang, karena mereka tahu bahwa salat merupakan satu-satunya perintah Allah yang tertinggi, sampai-sampai Rasulullah SAW pun menerima wahyu tersebut, menerima perintah salat tersebut, itu harus menuju langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai jamaah, pentinglah untuk kita semua meyakini dengan setulus-tulus hati bahwa salat itu penting bagi kita. Allah tidak akan memerlukan kita, namun kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keselamatan di akhirat kelak. Kita memerlukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita perlu akan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai jamaah sekalian, pemirsa Sambas TV rahimakumullah, bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua tentang salah satu nama neraka yang Allah ciptakan khusus untuk orang-orang yang disiksa di dalamnya, hanya untuk orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Neraka ini Allah ciptakan hanya untuk menyiksa orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Apakah ini neraka itu? Itulah neraka Saqar yang Allah sampaikan di surah Al-Muddathir. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang-orang bernyawa, setiap jiwa, kata Allah, akan mendapatkan pertanggungjawaban. Ia harus menanggung setiap apa yang ia perbuat di muka bumi ini. Setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama kehidupan di dunia. Namun ada satu golongan yang Allah selamatkan. Siapa mereka? Illa ashabul yamin, kecuali orang-orang yang berada di golongan kanan. Siapa mereka di golongan kanan ini? Itulah mereka yang senantiasa taat kepada Allah,
mereka yang senantiasa patuh terhadap perintah Allah, mereka yang senantiasa sholat 5 waktu sehari semalam, maka inilah ciri-ciri orang yang berada di kelak, berada di golongan kanan. Di mana saat itu mereka berada? Fi jannati yatasaalun, kata Allah. Mereka berada di surga yang penuh dengan kenikmatan, dan mereka saling bertanya satu sama lain terhadap orang-orang yang tidak pernah mereka jumpai di jannah itu. Siapa mereka? Mereka berbicara tentang siapa? Anil mujrimin. Mereka berkata-kata, mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang berbuat dosa, tentang orang-orang yang berbuat kesalahan. Anil mujrimin. Maka mereka bertanya kepada orang-orang yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Saqar itu. Kok anil mujrimin ma salakakum fi saqar, kata orang-orang beriman tersebut. Apa yang menyebabkan kalian itu, kata orang-orang beriman terhadap orang-orang yang disiksa itu. Ma salakakum fi saqar. Apa alasan Allah telah menghukum kalian di neraka Saqar ini? Apa penyebab kalian dihukum di neraka Saqar ini? Maka orang-orang yang disiksa tersebut pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Maka alasan pertama mereka disiksa di neraka Saqar ialah mereka selama hidup di dunia tidak pernah mengerjakan sholat. Mereka yang senantiasa meninggalkan sholat, mereka yang senantiasa meremehkan kewajiban sholat atas dirinya. Maka ciri-ciri pertama orang yang akan disiksa di neraka Saqar ialah mereka yang senantiasa meninggalkan sholat, yang senantiasa meremehkan kewajiban sholat, mereka yang sibuk atas urusan-urusan dunia mereka, dan mereka membengkakkan telinga ketika azan berkumandang. Inilah alasan pertama kenapa mereka disiksa di neraka Saqar, yaitu mereka senantiasa meninggalkan sholat. Maka ciri-ciri yang kedua ketika mereka disiksa di neraka Saqar ialah, yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dan orang-orang tadi selama hidupnya di muka bumi Allah, mereka tidak pernah mengajak orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Bayangkan, mereka memiliki harta yang banyak, mereka memiliki kelebihan fasilitas dunia, namun mereka tidak pernah ingat akan rasa lapar tetangga-tetangga mereka yang fakir miskin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, yaitu di surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kalian wahai manusia, kata Allah, siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Maka jawaban yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang senantiasa menghardik anak yatim, mereka yang meremehkan kemuliaan anak yatim, mereka yang tidak peduli dengan anak yatim. Maka inilah ciri-ciri pertama orang-orang yang mendustakan agama Allah. Dan yang kedua ciri-cirinya di ayat yang ketiga di surah Al-Ma'un itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka selama hidup di muka bumi Allah, mereka tidak pernah ingat akan rasa lapar orang-orang miskin. Betapa banyak hak-hak fakir miskin yang mereka tahan dan mereka makan sendiri tanpa adanya rasa kasihan terhadap tetangga-tetangga mereka yang memiliki kekurangan. Maka selaras dan sejalan dengan ayat ini, alasan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muddatsir ini, yaitu menyiksa orang-orang yang mendustakan agama, yang tidak pernah memberi makan fakir miskin, untuk disiksa di nerakanya Saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dan yang ketiga, alasan Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka di dalam neraka Saqar, yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Mereka berbicara saat di dunia itu berbicara tentang hal-hal yang batil. Mereka senantiasa memperolok agama Allah. Mereka senantiasa mengingkari kewajiban-kewajiban mereka selama hidup di muka bumi Allah. Mereka senantiasa mengingkari dan mendustakan apa saja yang telah Allah perintahkan kepada mereka untuk menjalankan kehidupan ini. Maka wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Mereka berbicara hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Apakah alasan mereka melaksanakan ini? Apakah alasan mereka melakukan kemaksiatan ini? Salah satu alasannya ialah Allah jawab pula, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka itu senantiasa mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang disiksa di neraka Saqar, mereka itu tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Mereka tidak akan percaya dengan hari pembangkitan. Mereka tidak percaya dengan hari perhisaban, dan mereka tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Hatta atanal yakin. Kalimat inilah yang menjadi pelajaran besar untuk kita semua yang masih hidup saat ini. Hatta atanal yakin, sampai kematian datang kepada kami, katanya. Maka
Orang-orang di neraka Sakor itu berkata, hatta atanal yakin, sampai kematian datang kepada kami. Itu artinya mereka selama hidup di muka bumi ini tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sempat bertaubat sampai mereka mengalami kematian. Maka kita semua yang ada di sini, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita bertaubat, selama Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan, selagi Allah berikan kesempatan, maka marilah kita bersama untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah berikan kepada kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taubat itulah Allah ridha kepada kita dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Maka pemirsa Sambas TV rahimakumullah, itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, mereka akan senantiasa yakin terhadap Al-Quranul Karim. Ciri-ciri yang kedua orang bertakwa, mereka akan senantiasa percaya akan adanya neraka dan surga. Mereka akan senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat mereka, menyaksikan setiap aktivitas-aktivitas mereka dalam menjalankan kehidupan ini. Dan ciri yang ketiga, yang mungkin mudah-mudahan kita semua mampu menjaga ciri-ciri ini, yaitu ciri-ciri yang ketiga orang bertakwa, mereka akan senantiasa menjaga salat mereka setiap azan berkumandang di masjid. Maka demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan ini. Semoga tausiah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, dan semoga tausiah ini mampu menjadi pompa semangat untuk kita terus berbuat baik, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya sampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah ketika kita bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.